Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdah min riyadil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah al-hadi minal dhalalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa radaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma tabada. Hadratul mukarramin ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus al-mursyiduna fi hadha zaman Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masrur qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Ya, sama-sama kita hormati sebagai talqin Syekh Mursyid Kiai Haji Tamsir Sarwendo. Semoga beliau diberikan istiqomahan dalam menjalankan tugas dari Syekh Mursyid. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, Ketua Manakib atau Khidmat Manakib Tambun adalah Haji Sutrisno Muta'alliqah Putri Hayati, para sesepuh Manakib, sesepuh Tambun, matanallahu bi wilayatihim. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, hari ini tepat di tanggal 17 Agustus atau di bulan Hijriahnya di tanggal 12 bulan Safar 1446 Hijriah. Jadi sudah jauh-jauh hari sebelum mendekati 17 Agustus, Guru Agung kita sudah bersabda atau mensabdakan, memerintahkan untuk memakai peci dengan niat untuk ketika kita zikir mengibarkan bendera merah putih. Jadi bendera banyak ini setelah 17 Agustus juga dicabut. Tapi kalau ikhwan thariqah Qadiriyah selalu mengibarkan bendera merah putih. Alhamdulillah. Jadi fadlan katsirin. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, Guru Agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masrur qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin. Di dalam kitab Fadhailul Syuhur menerangkan bahwa bulan Safar ini terdiri dari 3 huruf. Safar, Shad, Fa, Ra. Shad diartikan oleh pengarsa Abah dengan Safaul Qalbi, yang artinya mensucikan hati, mensucikan diri. Huruf yang kedua yaitu huruf Fa, diartikan oleh pengarsa Abah dengan Fana'un Nafsi. Dan huruf yang terakhir, huruf yang ketiga, diartikan atau dijelaskan oleh pengarsa Abah dengan Riyadatun Nafsi. Sebenarnya dari ketiga huruf ini saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena tujuan kita di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN, tujuan terakhirnya adalah fana'un nafsi, artinya lebur, hilang, diri kita tidak ada. Makanya dikatakan Tuhan tidak ada ketika kita ada, tetapi Tuhan ada ketika kita tidak ada. Maksudnya apa? Kalau masih ada keakuan di dalam diri kita, berarti belum ada Tuhan di dalam diri kita.
Bagaimana cara menghilangkan itu? Dengan zikrullah. Untuk mencapai fanaun nafsi harus dilakukan dengan sofaul qalbi, mensucikan hati. Jadi kita datang ke Syekh Mursyid Pangarsa Abah Aos, datang Pangarsa Abah untuk meminta alat agar bisa bersuci. Yang namanya bersuci pasti ada yang kotor. Kita berwudu bersuci pasti ada yang kotor. Ya, bersuci membersihkan diri, kita mandi setiap hari pasti ada yang kotor. Begitupun kita datang ke Pangarsa Abah bersuci, minta alat untuk bisa mensucikan diri. Ya. Diberikanlah oleh Pangarsa Abah satu alat yang bisa usul kepada Allah dan bisa mensucikan diri kita daripada penyakit-penyakit hati. Kalau masih ada penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, kita tidak akan bisa usul atau sampai kepada Allah. Diberikanlah kalimat zikir, kalimat la ilaha illallah dan kalimat zikir Rabbi yang ditanamkan di dalam diri kita. Itu sebagai alat untuk kita bisa fanaun nafsi. Kita bisa hilang. Karena tujuannya seperti guru mursyid kita, tidak tahu apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu tujuan kita berthariqah. Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Tadi dengan mensucikan hati. Apakah ketika kita sudah mensucikan hati, otomatis kita bisa fanaun nafsi, bisa hilang? Tidak. Orang yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ikut thariqah pasti kadang ada lupanya, kadang ada salahnya, kadang ada dan lain sebagainya. Makanya orang thariqah, ya, kita semua ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'arifah Sinarasa dilatih. Tadi huruf yang ketiga Riyadhatun Nafs, latihan diri. Kita datang ke Manikiban niatnya untuk latihan. Kita berzikir setiap hari itu untuk latihan, ya. Menghadirkan Allah di dalam sholat kita, menghadirkan Allah di dalam zikir kita untuk latihan. Bagaimana menghadirkan Allah ketika kita sedang tidak sholat, ketika kita sedang tidak berzikir, ketika kita sedang tidak beribadah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karena anugerah teragung yang diberikan oleh Allah, ya, melalui Syekh Mursyid adalah anugerah zikir. Kenapa seperti itu? Karena zikir, ya, anugerah yang pertama adalah kita dibisakan oleh Allah untuk bisa mengingat Allah. Betapa bahagianya kita, seseorang yang banyak dosa, seseorang yang banyak penyakit-penyakit di dalam hatinya dibisakan oleh Allah untuk bisa berzikir kepada Allah. Karena banyak orang yang sudah ditalkin, orang yang sudah diterangkan, orang yang sudah dijelaskan, tapi karena Allah tidak mengizinkan dia untuk zikir kepada Allah, tidak sampai. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan keistiqomahan. Dan semoga kita terus selalu menjadi istiqomah. Yang kedua, anugerah yang kedua adalah kita diingat oleh Allah. Fadhkuruni adkurkum. Apabila kamu ingat kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingat kamu. Itu alhamdulillah. Anugerah yang ketiga, kita diingat oleh Allah di dalam keramaian. Ana inna abdi dzannibi wa ana ma'hu idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi idza dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairum minhu. Jadi ketika kita ingat kepada Allah ketika sedang ramai, jadi kalau zaman dulu mah
kholwat itu di tempat sepi, seperti Nabi Muhammad di gua Hiro, di tempat sepi, di gunung dan lain sebagainya. Untuk zaman sekarang mah nggak zaman, ya. Kholwat itu di tempat ramai. Dengan apa? Dengan selalu mendawamkan dzikrullah. Kita sudah punya alatnya. Alat ini untuk kita selalu ingat kepada Allah. Alat ini agar kita bisa usul kepada Allah. Alat ini untuk menghilangkan sifat-sifat buruk di dalam hati kita. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah. Sekitar tahun 2015 pengarsa Abah pernah bersabda seperti ini. Satu suap dulu, ini ceritanya. Tadi udah ilmunya, ini ceritanya. Ilmu juga ini untuk teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Ceritanya dulu itu ketika saya masuk Sirna Rasa itu sekitar tahun 2014, itu makan santri itu dulu pimpinan pesantrennya masih Ibu Dewi. Makan santri itu bebas, mau di pengarsa Abah, mau di luar. Jadi bebas, mau di warung silahkan, mau diikut catering dengan Ibu Dewi silahkan. Ya, dulu bebas. Nah, sekitar 2015 dipegang oleh pengarsa Bunda. Bunda pengen semua santri itu makannya di Abah. Makanya tidak ada yang makan di luar. Akhirnya keluarlah statement dari pengarsa Abah. Sabda dari pengarsa Abah itu, satu suap di Sirna Rasa leuwih barokah tibatan tilu suap di luar. Artinya satu suap di Sirna Rasa lebih berkah daripada 3 suap di luar. Kalau kita makan sekali makan berapa suap? 30 suap kali 3. Kita di Sirna Rasa cuma 30 suap dibandingkan dengan 90 kali suap di luar. Dulu saya menganggapnya itu hanya sekedar makan. Tapi sekarang saya mikir, ya, apapun yang dilakukan di Sirna Rasa lebih berkah daripada apa yang dilakukan di luar. Setuju? Setuju. Kenapa di Sirna Rasa hati kita jadi kenceng, ya, jadi getol ibadahnya. Jadi besok nih ke Sirna Rasa jauh-jauh dari Bekasi. Jangan tidur, Pak. Jauh-jauh dari sana manfaatkan, ya. Jauh-jauh dari Bekasi ke Sirna Rasa numpang are. Jangan, ya. Jadi sekedar seperti itu. Jadi maknanya itu dulu pengarsa Abah hanya memerintahkan seperti itu. Nah, ikhwan dan akhwat hadirin rahimakumullah, dengan kalimat tersebut saja kita bisa artikan bahwa pengarsa Abah sangat ingin ikhwan dekat, ya. Bagaimana caranya? Seperti yang diterangkan oleh pengarsa Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur itu, beliau mengutip kitab karangan Syekh Abdul Qadir Uqudul Ali, bahwasanya prinsip Thariqah Qadiriyah itu ada 5: uluwul himmah, hifzul hurmah, husnul hikmah, nufuzul azmah, ta'dhimun nimmah. Yang pertama adalah uluwul himmah, tingginya cita-cita. Dan cita-cita guru agung kita adalah membangun sekolah tinggi ilmu dan membangun perguruan tinggi, ya. Jadi kita harus bisa mewujudkan cita-cita tersebut, ya. Makanya waktu lulus dari aliyah di Sirna Rasa itu dibebasin sama Pak Muji nih, sama Ibu Rutina. Terserah mau kuliah di mana, tapi saya memilih di Sirna Rasa. Kenapa memilih di Sirna Rasa? Ya karena saya bisa dekat dengan Abah. Kenapa bisa pengen dekat dengan Abah? Biar saya rajin.
Kenapa? Biar saya ya. Jadi seperti itu ya. Dan lulusan Sirna Rasa, dan saya baru merasakan sekarang setelah lulus saya tahun 2020, tidak pernah sekalipun atau tidak pernah saya lebih dari 3 bulan nganggur. Benar. Lulus dari Sirna Rasa waktu itu Desember 2020, Januari sekitar tanggal 7 saya udah kerja setahun, terus nganggur, nyari kerja lagi sekitar 2 bulanan, dapat kerja lagi 2 tahun, sekarang kerja lagi. Jadi tidak pernah, kemarin belum habis kontrak aja udah ada panggilan lagi. Jadi intinya apa? Bukan karena sekolah STID itu yang jelek, tapi bagaimana kita untuk menyikapi sekolah tinggi ilmu dakwah itu. Jadi walaupun kita sekolah di universitas tertinggi ya, karena kita sekolah di STID, tadi prinsipnya 1 suap di Sirna Rasa lebih berkah daripada 3 suap di luar. 4 tahun di Sirna Rasa lebih berkah daripada 4 kali 3 12 tahun di luar. Saya udah bilang barokah itu tidak ada batasnya. Barokah itu banyak. Karomah itu hanya dimiliki orang pengersabah. Barokah itu semua orang memiliki berkah. Apalagi berkahnya dah langsung dari Syekh Mursyid. Ibarat gelas sudah penuh, kita sering mendoakan pengersabah. Semoga pengersabah tambah berkah dan karomahnya oleh Allah. Amin. Kita sering berdoa seperti itu. Gelasnya penuh karena semua orang mendoakan pengersabah. Yang paling terkena ciprat, yang paling utama terkena cipratannya adalah yang paling terdekat dengan gelas tersebut. Yang paling terkena adalah orang yang dekat dengan pengersabah. Kenapa itu menjadi alasan kita ketika kita datang ke Sirna Rasa, hati kita selalu kencang bawaannya, ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Apapun yang kita lakukan di Sirna Rasa lebih berkah daripada 3 suap di luar. Ya, jadi datang ke Sirna Rasa, bela-belain Pak, sholat yang banyak, zikir yang banyak, makan yang banyak. Ya. Jangan mentang-mentang punya duit makannya di luar. Tapi nggak apa-apa, kan sering kita makan berkah. Banyak kok, cuma makan nasi sama kuah. Yang penting sesuap, 2 suap, 3 suap berkah. Alhamdulillah, kita punya keberkahan yang tidak ada batasnya. Benar, berkah itu tidak ada batasnya. Ziyadatul khair. Nanti ya itu mungkin bapak-bapak lah, ya, masing-masing dari bapak dan ibu bisa merasakan keberkahan, entah itu dari pengersabah atau dari apapun itu. Dan saya merasakan itu sendiri karena saya lulusan di STID itu angkatan ketiga, dan saya bangga. Jadi lu pernah sekolah di STID. Bahkan di beberapa wawancara kalau mau ngelamar kerja itu ditanya, kuliahnya di mana? STID, Sirna Rasa. Di mana itu? Di Ciamis. Jurusannya apa? Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Emang ada STID? Ada, saya bilang. Jadi tidak ditanya sekolahnya, ya, tapi keahlian kita. Jadi karena kita dekat dengan pengersabah, berkahnya muncul, ya. Salah satunya berkahnya muncul, ya itu. Ya. Mungkin ini juga menjadi acuan untuk bapak, karena tadi baru dibuka ta'aruf ya. Hari tadi itu baru dibuka ta'aruf inaugurasi, dan saya juga banyak yang lihat ada bapak ikut dari jarak, karena sekarang udah jarak jauh, ya, bisa jarak jauh, kelas karyawan, jadi bisa dengan Zoom, walaupun di Bekasi bisa ikut kuliah, ya, di Sirna Rasa. Untuk niatnya untuk mewujudkan cita-cita agung pengersabah awas. Ya. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kalau bukan kita tadi seperti yang kata Pak Tisno, udah males-malesan kuliah, udah males belajar, ya anak-anak kita lah, sepupu-sepupu kita lah, ajak tetangga-tetangga kita, ajak untuk sekolah di STID Sirna Rasa, ya, termurah sekolong langit Pak. Dulu saya masih 600.000 per semester, 1 bulan cuma 100.000.
Sekarang 1.200.000 per semester. Nggak ada kuliahan semurah itu, Pak. Paling murah ya 5 juta. Coba cek aja ya. Tapi dapat gelar kita, ijazahnya asli, bisa kepake. Buktinya saya ijazah STID Sinarasa kepake, berkahnya dapat ya, dibandingkan kuliah yang di luar. Murah juga. Alhamdulillah ya. Kalau bukan kita ya, mungkin tetangga kita, anak-anak kita sekolahkan di STID Sinarasa ya. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.